Halo Marketoners, dimanapun kalian berada, mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan selalu menjadi orang-orang yang beruntung. Kembali lagi di channel ini, channel yang menceritakan sebuah cerita dari sebuah cerita menjadi sebuah cerita. Yang kali ini saya akan bercerita tentang sebuah film pendek yang berjudul Last Story. Film yang dirilis tahun 2018 ini bercerita tentang seorang laki-laki playboy yang mengalami nasib sial di penghujung hidupnya. Bagaimana kisahnya, bagaimana alur ceritanya? Sebelum kalian lanjut menonton, jika kalian suka dengan channel ini, silahkan subscribe channel ini. Karena saya yakin semua kalian yang menonton adalah orang-orang yang baik. Terima kasih. Perhatikan sekitar, pasang kuda-kuda, tarik napas dalam-dalam, dan inilah Last Story 2. Di awal film kita diperlihatkan seorang laki-laki playboy yang menurut saya wajahnya singgah ganteng-ganteng banget alias pas-pasan. Laki-laki ini bernama Pijay, di mana Pijay ini sedang dalam perjalanan menuju rumah kekasih gelapnya atau selingkuhannya yang bernama Nisha. Di mana Pijay yang sedang mengemudikan mobilnya juga melakukan panggilan video kepada kekasih gelapnya itu. Sekedar informasi bahwa Pijay ini sudah mempunyai istri yang bernama Anita, dan Pijay juga merupakan direktur di perusahaan yang dimiliki oleh mertuanya sendiri. Saat Pijay sedang melakukan panggilan video, membuatnya hilang konsentrasi karena mendapatkan pemandangan yang sangat indah. Namun, Pijay mendapatkan panggilan lagi dari mertua dan istrinya, yang mana Pijay harus kembali ke kantornya karena ada rapat penting yang mewajibkannya untuk hadir dalam rapat tersebut. Pijay yang sangat ingin segera bertemu selingkuhannya itu berdalih sedang dalam kunjungan kerja. Padahal yang kita tahu, Pijay bukan sedang dalam kunjungan kerja, melainkan akan mendaki gunung bersama selingkuhannya itu. Pemandangan indah yang terus mengganggu Pijay akhirnya menjadi malapetaka alias membuat Pijay apes. Karena mobil yang dikemudikannya hilang kendali dan akan menabrak pengguna sepeda yang melintas di hadapannya. Walaupun berhasil menghindar, namun mobil yang dikemudikan Pijay akhirnya menabrak pohon yang membuat mobilnya pun mogok dan hancur sebagian. Pijay yang bingung akhirnya meminta pemuda bersepeda itu mengantarkan dirinya ke bengkel terdekat di wilayah itu. Setelah beberapa menit, akhirnya Pijay menemukan sebuah bengkel kecil yang langsung meminta bantuan kepada pekerja yang ada di bengkel itu agar supaya mobilnya bisa kembali berjalan, yang kemudian pekerja bengkel itu langsung menuju lokasi kejadian. Kemudian scene beralih di mana Pijay yang sedang menunggu perbaikan mobilnya itu berkeliling desa sekitar mencari warung kopi. Di mana tujuan Pijay adalah untuk merefresh otaknya yang ruwet karena gagal mendaki gunung. Ketika sedang asik dengan secangkir kopinya, Pijay bertemu dengan salah satu rumah ibadah di mana sedang ada acara keagamaan di dalamnya, yang mana kegiatan tersebut dipimpin oleh seorang wanita cantik yang bernama Shanti. Karena jiwa keplayboyannya, Pijay yang melihat cewek cantik itu langsung ingin mendekati dan mencoba berkenalan dengan wanita tersebut. Namun, alangkah terkejutnya Pijay, ternyata wanita cantik itu adalah mantan istrinya yang hilang secara tiba-tiba 20 tahun yang lalu. Pijay yang seakan tidak percaya langsung berusaha mengejar wanita tersebut dan memastikan bahwa yang ia lihat adalah istrinya yang hilang. Kemudian scene beralih di mana Shanti yang kaget akan kedatangan Pijay berusaha kabur dan melarikan diri. Namun Pijay yang penasaran dengan apa yang ia lihat berhasil menahan Shanti dan berusaha menanyakan siapa Shanti dan meminta penjelasan kepada Shanti tentang peristiwa hilangnya Shanti 20 tahun yang lalu.
Yang kemudian Shanti mengajak Pijay untuk mampir ke rumahnya dan akan menjelaskan tentang apa yang terjadi pada 20 tahun yang lalu yang menyebabkan dirinya hilang. Sekedar informasi bahwa Pijay dan Shanti merupakan pasangan suami istri, namun 20 tahun yang lalu entah apa masalahnya, tiba-tiba Shanti wanita cantik itu menghilang tanpa ada kabar. Hingga akhirnya Pijay menikah lagi dengan seorang gadis anak pengusaha bernama Anita. Setibanya di rumah, Shanti menjelaskan bahwa 20 tahun yang lalu ada sekelompok orang yang mendatanginya dan berusaha membunuhnya, di mana pembunuhan itu dilatar belakangi oleh cinta segitiga yang dialami Shanti dan Pijay di masa lalu. Sekedar informasi kembali bahwa 20 tahun yang lalu ada 3 orang yang bersahabat, yaitu Pijay, Shanti, dan Anita. Namun Pijay yang menikah dengan Shanti membuat Anita cemburu, dan Shanti beranggapan bahwa teror pembunuhan dirinya dilatar belakangi oleh rasa cemburu Anita yang ingin memiliki Pijay. Kemudian scene beralih di mana ketika Shanti ingin mandi dan ganti baju karena merasa badannya yang sudah bau hasem. Yang kemudian Pijay si laki-laki playboy itu tidak membuang kesempatan dan berusaha mencari celah untuk mengintip sang mantan istrinya itu yang sedang mandi. Setelah selesai mandi, Shanti pun langsung menghampiri Pijay untuk melanjutkan obrolan yang belum selesai. Namun, bukannya melanjutkan obrolan, Pijay yang sudah kecewa karena gagal mendaki gunung selingkuhannya, akhirnya melampiaskan hasratnya kepada sang mantan istrinya itu. Hingga akhirnya terjadilah peristiwa mantap-mantap yang tak diduga sama sekali. Setelah melakukan peristiwa mantap-mantap, Pijay dan Shanti yang sudah lemah letih lesu lunglai tak berdaya melakukan obrolan kecil di atas ranjang yang sangat empuk. Ketika sedang asyik mengobrol secara tak sengaja, Pijay berkata bahwa ialah yang sebenarnya mendalangi rencana pembunuhan itu. Shanti pun terkejut atas pernyataan Pijay dan berusaha meminta penjelasan kepada Pijay, namun bukannya mendapat penjelasan, Pijay yang takut malah membekap Shanti dan langsung melarikan diri dari rumah tersebut. Ternyata peristiwa yang dialami Shanti ketika mendapat ancaman pembunuhan 20 tahun yang lalu adalah rencana si Pijay. Karena Pijay yang ingin menikahi Anita, seorang wanita yang mempunyai banyak harta sekaligus teman dari si Shanti. Sementara itu, Pijay yang melarikan diri karena telah membekap mantan istrinya itu berusaha melihat keadaan mobilnya yang sedang diperbaiki. Namun, alangkah terkejutnya Pijay melihat seorang wanita di sampingnya, yang mana wanita tersebut adalah gambaran dari Shanti istrinya si Pijay di masa lalu. Pijay juga terkejut bahwa ada seorang pria yang meninggal di dalam mobilnya. Ternyata pria yang meninggal itu adalah dirinya sendiri. Yang artinya saat peristiwa mobil Pijay menabrak pohon membuat Pijay meninggal, yang kemudian arwah dari Pijay bertemu dengan arwah istrinya Shanti yang juga sudah meninggal. Film Saya mengucapkan terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Mewakili segenap jajaran yang bertugas, mohon pamit, sampai jumpa.